Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya sedang dalam perjalanan di jalan tol. Di jalur kiri saja cuaca cerah. Namun teman-teman, saya ingin sharing bahwa kecepatan mobil saya ini ketika di atas 40 km per jam, walaupun beban mesin normal, AC normal, itu di bannya terasa kurang nyaman, agak bergetar, dan getarannya juga nyampe ke bodi juga. Walaupun bukan gluduk-gluduk, tetapi ini adalah indikasi bahwa saya harus melakukan balancing roda kendaraan ini. Ya, video ini mari kita sharing tentang balancing roda. Ya teman-teman, saya sudah ada di bengkel ban untuk melakukan balancing. Biasanya bengkel balancing satu paket dengan bengkel ban untuk spuring balancing biasanya satu paket. Walaupun hal yang berbeda, mesin berbeda, tetapi biasanya satu bengkel. Kalau yang punya spuring pasti juga punya balancing teman-teman. Unit untuk well balancer untuk mendeteksi, untuk mengetahui di mana letak ketidakseimbangan roda. Unitnya seperti ini mesinnya teman-teman. Dengan mesin well balancer seperti ini teman-teman, kita jadi langsung cepat tahu di mana titik ketidakseimbangan dari sebuah ban. Seperti ini teman-teman, ada sinar lasernya juga sebagai indikator di titik itu butuh gramasi, butuh beban tambahan. Yang tipe kali ini adalah model yang tempel, model double tap, yang kotak-kotak di ban itu teman-teman. Kalau di kendaraan teman-teman sudah ada kotak-kotak timah, itu masing-masing kotak itu beratnya 5 gram teman-teman. Jadi kalau mesin mengidentifikasi di titik yang ditunjukkan butuh tambahan 15 gram, maka akan ditempel 3 kotak balancer seperti ini teman-teman. Dan ini memungkinkan teman-teman, mesin ini bisa membaca sisi dalam atau sisi luar dari ban. Dan cukup akuratnya adalah ketika mesin mengidentifikasi seperti ini masih butuh 5 gram di sisi dalam misalnya, maka mekanik harus menambahkan gramasinya, ditempel pada titik yang ditentukan. Dan ketika sudah ditempel sesuai yang ditunjukkan mesin, maka akan diputar lagi sampai indikasinya nanti sudah oke. Seperti ini. Ternyata tidak cukup di satu titik di ban saya ini. Ini harus ditambah lagi sisi yang dalam gramasinya teman-teman, sesuai dengan identitas yang ditunjukkan mesin. Nah, di sini tampak ada merah lasernya. Nah, disitulah harus ditambahin lagi. Jadi letak gramasi ini ditentukan oleh mesin teman-teman. Ya, di sini ada butuh 15 gram, maka ditempel 3 kotak. Kalau misalnya butuh 5 gram, ditempel juga 1 kotak. Jadi cukup ngikutin aja apa yang ditunjukkan mesin. Dan ketika sudah ditempel lagi sesuai dengan identifikasi dari mesin, maka akan keluar oke seperti ini. Kalau sudah oke ini berarti bebannya sudah seimbang. Namun teman-teman, balancing bukan berarti memperbaiki velg yang peang, tidak seperti itu. Jadi balancing hanya untuk keseimbangannya, dengan syarat bentuk velg tidak peang, tidak retak juga. Karena kalau retak, peang, di balancing sampai capek pun tidak akan ketemu teman-teman. Dan ini salah satu contoh kasusnya, teman-teman bisa lihat. Ini diputar, sebelum mesin diputar saja ban ini sudah goyang-goyang. Jadi di sini ada bekas tanda repair. Nih kalau diputar dari sisi bannya sudah terlihat juga naik turun, di velg juga selain naik turun juga kanan kiri. Ini tidak bisa dibalance teman-teman. Ini harus diperbaikin dulu velgnya, harus diganti, bahkan jika
memungkinkan kalau peleknya sudah sampai retak, ini sampai capek pun tidak akan bisa dibalance teman-teman. Saya sering sekali berdiskusi menemui kondisi bahwa ada teman-teman yang sudah melakukan balancing, namun kenapa tidak hilang gejala bergetarnya, tidak hilang gejala liarnya mobil. Itu mungkin, ini sekali lagi mungkin karena kita harus menganalisa lebih dalam. Teman-teman tidak berkomunikasi langsung dengan mekaniknya teman-teman. Jadi tidak ditungguin seperti apa yang saya lakukan. Kalau memang belum oke, ya saya akan minta sampai oke. Dan apabila ternyata tidak bisa diokekan dengan kondisi seperti velg yang tadi, velg yang sudah peyang, ya kita jangan memaksakan diri juga sampai oke. Yang penting adalah berkomunikasi dan kita mengerti apa yang dilakukan oleh teman-teman mekanik teman-teman. Dan untuk teman-teman ketahui, harga untuk balancing ini juga tidak terlalu mahal menurut saya, sekitar 10 atau 15 ribu tiap ban. Untuk 4 ban biasanya juga paketannya juga 50 ribuan saja. Yang penting juga hasilnya memuaskan. Dan balancing ini memang jarang dilakukan bagi sebagian orang, karena selama masih nyaman-nyaman mobilnya ngapain juga di balance. Tapi ada juga yang berpendapat balancing karena roda adalah sepatu dari mobil kita, dialah yang kena benturan pertama kali, harus sering-sering balancing. Tapi yang perlu teman-teman ingat bahwa metode balancing ya seperti pada video ini. Jadi dia hanya menyeimbangkan keseimbangan statis, keseimbangan dinamisnya yang ketika berputar agar roda kita tidak berat sebelah, tidak berat pada titik tertentu. Dengan keseimbangan ditambahin pemberat yang timah-timah inilah yang menjadi penyeimbangnya. Dan jangan juga kalau melihat ada timah-timah di pelek mobil teman-teman, dianggapnya mengganggu malah dicopotin. Jangan pernah juga melakukan hal tersebut. Ya teman-teman, efek balancing dari roda ini paling terasa adalah ketika perjalanan di jalan tol tentunya. Karena pada kecepatan di jalan tol, kecepatan tinggi, balancing ini benar-benar terasa. Mobil akan lebih enak dikendarai, mudah dikendalikan, dan tidak ada gangguan getaran-getaran selama perjalanan. Dan itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silakan selalu like dan subscribe channel Doni Seno Aji untuk informasi-informasi menarik lainnya.